Stroke adalah sindrom klinis yang ditandai dengan gangguan fungsi otak secara mendadak akibat terganggunya aliran darah ke otak, baik karena sumbatan atau karena pecahnya pembuluh darah. Akibatnya terjadi kematian sel otak sehingga muncul gejala defisit neurologis, misalnya kelumpuhan, gangguan bicara, gangguan penglihatan, keseimbangan, bahkan sampai penurunan kesadaran hingga kematian. Anatomi dan fisiologi. Otak kita mendapat suplai darah dari dua sistem utama. Yang satu yaitu sistem karotis interna yang menyuplai lobus frontal, parietal, dan sebagian temporal. Yang kedua yaitu sistem vertebrobasilar yang menyuplai batang otak, cerebrum, dan lobus occipital. Setiap bagian otak punya fungsi khusus. Lobus frontal untuk gerakan motorik dan fungsi bicara. Yang kedua yaitu lobus parietal untuk sensasi tubuh. Yang ketiga yaitu lobus temporal untuk pusat pendengaran dan bahasa. Yang keempat yaitu lobus occipital untuk penglihatan. Yang kelima yaitu batang otak untuk kesadaran dan fungsi vital. Kalau aliran darah ke salah satu area terganggu, maka fungsi yang dikendalikan area tersebut juga akan terganggu. Misalnya, stroke di cerebri kanan bisa menimbulkan kelumpuhan di sisi kiri tubuh. Biokimia stroke. Secara biokimia, ketika aliran darah otak berhenti, sel saraf tidak mendapat oksigen. Sel yang biasanya bekerja dengan metabolisme aerob terpaksa beralih ke metabolisme anaerob. Ini menyebabkan terbentuknya asam laktat, pH turun, dan terjadi asidosis laktat. Ion kalsium masuk ke dalam sel, lalu glutamat dilepaskan secara berlebihan. Proses ini menimbulkan kerusakan membran, eksitotoksitas, edema cerebral, hingga kematian neuron. Manifestasi klinis kelemahan atau kelumpuhan pada satu sisi tubuh, hemiprese atau hemiplegi, gangguan bicara, afisia, disartria, gangguan penglihatan, diplopia, penurunan kesadaran, mengantuk hingga koma. Sakit kepala hebat, mual, muntah hingga kejang, gangguan keseimbangan dan koordinasi. Fast dropping, arm weakness, speech difficulty, time to call help. Smile for me. Okay, Dave. I need you to try and lift your arms for me. And this one? Right, can you tell me your name, please? No. Okay. Jason, can you just stay with me? I'm going to call for an ambulance. Dave, it's me, alright? Yes, I will. Just got to get an ambulance, alright? Right. Alright, mate. Just take it easy. Poin selanjutnya yaitu penata laksanaan. Yang pertama, stroke iskemik. Di sini ada trombolitik, RTPA bila onset kurang dari 4,5 jam. Yang kedua ada antiplatelet, aspirin, clopidogrel. Selanjutnya antikoagulan bila vibrasi atrium. Selanjutnya kontrol tekanan darah, gula, dan kolesterol. Selanjutnya yang kedua B, stroke hemoragik. Kontrol tekanan darah ketat, manitol, turunkan tekanan intrakranial. Yang terakhir ada operasi atau evakuasi hematoma atau keping aneurisma. Yang terakhir yang ketiga ada rehabilitasi. Yang pertama ada fisioterapi atau kekuatan otot, terapi wicara atau gangguan komunikasi. Selanjutnya terapi okupasi, aktivitas harian. Terakhir ada edukasi keluarga, pencegahan stroke ulang. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, yang pertama gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan hemiplegi, yang kedua resiko aspirasi berhubungan dengan gangguan refleks menelan, yang ketiga gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan afisia, yang keempat resiko cedera berhubungan dengan penurunan kesadaran, yang kelima intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan umum, yang keenam gangguan harga diri berhubungan dengan perubahan fungsi tubuh. Tuan A, usia 58 tahun, datang ke rumah sakit dengan keluhan utama lemah tubuh sebelah kiri sejak 2 jam sebelum masuk rumah sakit dengan bicara pelok. Riwayat penyakit hipertensi selama 5 tahun dan tidak terkontrol. Riwayat keluarga, ayah pernah stroke.
Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 180/100, nadi 98 kali per menit, GCS 13, hemiplegi sinistra aphasia motorik, CT scan stroke iskemik cerebri kanan. Diagnosa keperawatan gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan hemiplegi, risiko aspirasi berhubungan dengan gangguan menelan, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan afasia. Intervensi menjaga jalan napas, posisi kepala 30 derajat, latihan round pasif ekstremitas kiri, pemberian makanan lunak dalam posisi duduk, komunikasi sederhana, papan komunikasi, edukasi keluarga tentang kontrol hipertensi. Evaluasi, jalan napas terjaga, saturasi stabil, pasien tidak mengalami aspirasi, mobilitas membaik dengan ROM, komunikasi mulai efektif, keluarga memahami perawatan pasien.